Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Senang sekali saya Dili Aldiano kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh banyaknya wali murid di Surabaya khususnya di mana kekurangan guru pendamping khusus atau GPK ini masih menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Dan di Surabaya sendiri siswa berkebutuhan khusus terpaksa belajar tanpa pengawasan guru di mana wali murid sudah mulai resah dan guru pun kewalahan. Nah, kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya yang menilai pemenuhan guru pendamping khusus harus segera diprioritaskan oleh pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan dan juga apa yang akan diambil langkahnya oleh DPRD Kota Surabaya? Sudah bersama kami Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ibu Ya, apa kabar? alhamdulillah baik Mas Deli. Alhamdulillah. Ibu, ini mengenai kasus kekurangan guru pendamping khusus atau Betul. GPK sendiri. Ini berdasarkan catatan yang dimiliki oleh DPRD Kota Surabaya sendiri, sebenarnya jumlah dari kebutuhan GPK di Surabaya saat ini itu berapa sih, Bu? Dan berapa yang sudah terpenuhi sendiri? Iya, jadi guru pendamping khusus ini kan memang diibaratkan sebagai harusnya ada di setiap sekolah, baik SD dan SMP yang memang sekarang harus terbuka dan merata bisa terakses oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan Kota Surabaya ini alhamdulillah sudah membuka pada saat PPDB kemarin, tidak ada pembeda antara anak yang spesial ya kita sebutnya ataupun yang reguler. Nah, kemarin pada saat SMP kita pembukaan, nah ini ternyata kita masih banyak pemetaan, ada beberapa di SMP negeri yang memang ada ABK-nya lebih banyak. Contohnya salah satunya di wilayah mungkin Barat, Surabaya Barat, kemudian juga ada juga di wilayah Surabaya Tengah ataupun Gubeng gitu. Tapi yang jelas sementara ini data dari total ABK yang tercatat ya itu ada 196 di SMP negeri. Sisanya ada juga di wilayah SMP swasta yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah kota. Kita juga ada kejar paket dan selebihnya supaya nanti mereka bisa benar-benar mendapatkan perhatian. Dan di sini juga tidak hanya guru reguler, tapi ada juga GPK dan guru reguler yang ada di sini kita juga tetap latih untuk bisa mendampingi para anak-anak spesial tersebut. Lalu jumlahnya sendiri untuk signifikan secara kecamatan sendiri ada nggak, Bu, yang ternyata dinilai oleh DPRD sendiri itu kekurangan begitu, Bu? Iya, dari datanya ada secara transparansi di website Kemendasmen. Nah, di situ bisa terlihat semuanya. SD ada 1.900, kemudian di SMP ada 196 anak seperti itu dan ada tersebar di masing-masing kecamatan. Dan secara konfirmasi kepada Dinas Pendidikan, nah ini kita GPS mereka ada. Tapi secara jabatan yang dulunya mungkin GPK, tapi karena kemarin mengikuti jalur CPNS dan juga P3K, akhirnya diterima menjadi guru reguler. Itu menjadi suatu yang PR juga bagi kita di DPRD dan juga Dinas Pendidikan. Kita tetap terus meminta ada penambahan GPK, tapi adanya keterkendala mungkin adanya pertentangan peraturan, kita tidak boleh menambah secara mandiri, akhirnya kita tetap harus mengajukan terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan. Dan dari 196 yang ada sekarang kurang lebih ada mungkin 6 guru, tapi di situ akan dilukir dalam artian berpindah antara sekolah satu sekolah lain sesuai dengan wilayahnya. Jadi supaya nanti yang guru reguler yang sudah dilatih tetap bisa mendapatkan memberikan manfaat ataupun pendampingan sepenuhnya kepada anak-anak spesial, tapi juga yang guru pendampingnya benar-benar bisa melihat karakteristik dan juga memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum inklusi yang sudah dipatenkan pada Perwali 52 tahun 2022 kemarin. Baik, Bu, mengenai targetnya sendiri, apakah DPRD sendiri punya target waktu pemenuhan kebutuhan GPK dan itu seperti apa timelinenya? Iya, jadi target yang jelas secepatnya. Kita punya anggaran APBD Kota Surabaya lebih dari 12 triliun dan untuk proporsional pendidikannya pun juga harus lebih di atas 20%. Hanya saja pada saat kita pengajuan, kita mengajukan contohnya 1.500 guru, baik guru reguler ataupun GPK, tetapi ternyata yang turun yang boleh dikuotakan untuk menjadi CPNS atau P3K itu tadi hanya sekitar mungkin
700 atau 800. Ditambah dengan adanya guru pensiun, kemudian juga ada perpindahan lain yang akhirnya juga nilai angka-angka kekurangan guru ini semakin bertambah dan juga dirasakan oleh para wali murid. Sehingga kita juga dari DPRD ingin menyempatkan, salah satunya kita juga mengkaji, mengajak praserta dengan para akademisi dan sebagainya supaya bagaimana kita mengatasi kekurangan guru, baik guru GPK ataupun reguler. Oke, Bu, saya sebenarnya penasaran. Ini kan sebenarnya ada salah satu opsi bisa saja dengan guru outsourcing begitu ya, Bu ya. Apakah Komisi D ini sudah mengkaji opsi outsourcing atau pelatihan intensif untuk guru reguler sebagai solusi jangka pendek untuk mengisi kekosongan GPK sendiri? Ya, jadi outsourcing sudah tidak terbolehkan secara aturan pusat dari Kemenpan RB, sehingga yang merengkuh outsourcing akan mendapatkan sanksi oleh pemerintah pusat, dan ini memang kita wajib untuk melaksanakan. Sehingga bagaimana untuk menghadapinya, kita menyampaikan kepada wali kota dan juga para dinas pendidikan, salah satunya mungkin paruh waktu. Kemarin juga Komisi D juga menerima audiensi kepada PPG, adanya mereka juga mau menjadi peserta sebagai guru paruh waktu. Tapi kembali kita juga harus mengkonsultasikan kepada pemerintah pusat supaya ini tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Baik sekali. Bu Ajeng, ini sejauh mana sebenarnya DPRD sendiri melakukan pengawasan terhadap implementasi sekolah inklusi, Bu? Ya, inklusi ini kita mengawasi dalam hal bagaimana kebutuhan anak-anak ini berjalan baik. Tidak hanya proses belajar mengajarnya, gurunya benar-benar terpenuhi apa tidak, tapi juga bagaimana akomodasinya, bagaimana akses mereka bisa jalan, masuk. Ini kan secara perwali ada 6 inklusi yang bisa ditampung di negeri, di kota Surabaya, yaitu mental, intelektual, kemudian juga sensorik, tuna, rungu. Nah, ini kita bagaimana bisa memberikan sarana prasarana yang memadai supaya mereka juga tidak kesulitan, yang mengajari juga tidak kesulitan. Sehingga kita juga selalu menanyakan dan juga mengawasi bagaimana pemenuhan pembelajaran inklusi tidak hanya di beberapa sekolah, tapi harus 63 SMP dan juga ratusan sekolah juga harus siap. Baiklah kalau begitu. Bu Ajeng, ini kita menarik sekali pembahasan kita kali ini. Mungkin setelah lagi kita di segmen selanjutnya akan membahas mengenai anggaran dan juga kualifikasi GPK. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat, ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan. Sentralisasi yang ditakutin jatuhnya lagi. Kan sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada. Atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Karena agak ngeri juga Mas, satu secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari
tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, intervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas Komisi D DPRD Surabaya yang menyoroti kekurangannya GPK atau Guru Pendamping Khusus. Masih bersama kami juga Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ibu Ajeng, tadi kita sudah membahas bagaimana jumlahnya dan juga urgensi yang didorong oleh Komisi D DPRD sendiri kepada pemenuhan kuota GPK sendiri ya Bu ya. Ini selanjutnya adalah kita membahas mengenai anggaran. Dari anggaran sendiri, apakah APBD Surabaya di tahun berjalan ini sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan GPK, Bu? Iya, alokasi khusus untuk penambahan GPK, kita harus mengikuti peraturan di atasnya. Kita kemarin sudah berkonsultasi bagaimana kalau dibuat paruh waktu, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Sehingga anggaran yang harusnya kita sudah kaji betul secara kinerja per jam, tapi kita tidak bisa keluarkan dan juga rencanakan. Kemudian juga kalau memang dikhawatirkan pada saat para guru ya pada waktu itu kita rekrut, nah ini akan berdampak kepada bagaimana jenjang karirnya beliau-beliaunya, sehingga kita juga harus memastikan kerjasama tersebut yang kita rencanakan berjalan dengan maksimal. Akhirnya kita kemarin masih berdasarkan guru reguler dan guru GPK yang memang sesuai dengan catatan dari pemerintah pusat atau Kemenpan RB. Oke, sebenarnya kalau besar alokasi anggaran dalam APBD Surabaya untuk pengadaan GPK sendiri ini di tahun anggaran mendatang ini, kalau boleh tahu itu apakah sudah didorong sendiri oleh Komisi di DPRD sendiri untuk bisa ditambahkan atau bagaimana nih Bu? Iya, kita Komisi D juga beberapa kali juga bertemu dengan para akademisi, kita membuat suatu inovasi bagaimana kalau dibuat satgas ataupun guru paruh waktu. Bagaimana kita benar-benar mengajak, tetapi hal tersebut masih belum memungkinkan. Kemudian dari para akademisi juga dan juga pemerintah kota menyampaikan ada namanya mahasiswa magang yang memang diperbantukan untuk di SD dan SMP. Dan ini menjadi salah satu solusi yang memang bisa yang benar-benar dilaksanakan. Dan kemarin berdasarkan selain dari anggaran pertambahan pelatihan ya, jadi guru reguler dilatih untuk juga bisa mendampingi para anak-anak ABK. Kemudian juga ditambah anak-anak magang dan 2
opsi ini dan juga 2 solusi ini sekarang sedang berjalan di SD dan SMP, dan kita juga terus mengingatkan dan mengawasi Dinas Pendidikan supaya benar-benar tidak ada suatu problem ataupun kekerasan ataupun hal-hal yang lain di luar itu, karena memang sambil menunggu peraturan juknis yang terbaru dari pemerintah pusat. Sebenarnya Bu ya, dari kendala utama dalam peningkatan anggaran untuk GPK ini apa bentuknya sih Bu? Apakah bentuk terkait teknis, administratif, atau bahkan politisnya sendiri? Ya, ini secara kita harus membedah dalam kesemuanya, dalam secara administrasi kita tidak boleh siapapun dirugikan. Jadi jangan sampai ada peraturan yang memang kita melangkah salah, dalam artian kita melangkahi, sehingga kita kesemuanya harus konsultasi. Kemudian yang kedua, kita menambah fasilitas, contohnya kalau memang kita GPK ataupun gurunya masih kekurangan, kita nambah di dadang sarana prasarana. Kita juga ada namanya rumah anak prestasi yang ada di dinas sosial. Di situ anak spesial ini kan pastinya mempunyai kurikulum yang berbeda, dan kita tambahkan minat dan bakatnya di RAP, dan itu gratis berdasarkan dari anggaran pemerintah Kota Surabaya. Kemudian juga bagaimana mutu ataupun bantuan lainnya supaya warga ini tidak kesulitan, dan kita juga melihat betul jangan sampai anak-anak spesial ini pada saat kita SD kita bisa klasifikasi, kemudian SMP kita bantu untuk meneruskan jenjang pendidikan, tapi pada saat SMA putus. Nah, kita tuh memastikan hal itu tidak terjadi dengan adanya dengan membuka jalur kejar paket C, kemudian SKB, supaya memastikan anak-anak ini benar-benar bisa mendapatkan hak pendidikannya walaupun dalam kondisi spesial seperti itu. Oh, baik. Bu Ajeng, ini saya sebenarnya penasaran, dalam perekrutan GPK sendiri apa hambatan terbesarnya Bu? Apakah ketersediaan tenaganya, apakah standar kompetensi, atau bahkan bisa saja ini kendala terbesarnya atau hambatan terbesarnya adalah proses administrasi yang berbelit sendiri Bu? Iya, kendalanya kalau kita lihat di lapangan ya, kita berkomunikasi pada wali murid yang memang mempunyai anak ABK. Kita selalu mengajak kepala sekolah itu selalu sering mengadakan koordinasi. Jangan sampai ada bertentangan antara guru dengan guru lainnya, wali murid dengan wali murid lainnya. Jadi kita selalu mengajak supaya tidak merubah ataupun mempermasalahkan proses belajar mengajar di wilayah dan saling mendukung. Jadi baik dari Dinas Pendidikan sudah menambah sarana prasarana, tapi juga dari sisi lingkungan sekolah juga sudah berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung. Karena kita dengan adanya dukungan ini, proses belajar mengajar walaupun belum optimal, tapi masih bisa berjalan dengan semestinya. Baik. Bu, mengenai penempatan GPK tersendiri nih ya, dari DPRD, Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri menilai sistem penempatan GPK saat ini apakah sudah merata dan juga tepat sasaran Bu? GPK ini kita ada namanya pusat pelayanan disabilitas. Di situ dinaungi oleh Dinas Pendidikan, dan itu memang ditempatkan di khusus-khusus sekolah yang memang banyak anak spesialnya, sehingga tidak harus GPK ditempatkan di SMP tertentu ataupun SD tertentu, tapi bisa bergiliran. Dan ini memang diwajibkan untuk mengawasi ke semua ABK. Saya yakin itu memang menjadikan PR ya bagi kita semua supaya menambah kualitas pelayanan ini dengan menambah guru GPK. Nah, ini harapannya ke depan harus ada solusi dan kajian terbaik supaya tidak bertentangan dan juga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak inklusi yang ada di Kota Surabaya. Baik, Bu Ajeng tadi sempat Bu Ajeng singgung mengenai ketersediaan dari GPK tersendiri, atau bahkan khususnya anak-anak spesial ini ya, tidak hanya ada di sekolah SMP negeri, ada juga yang di SMP swasta begitu ya Bu ya. Nah, dari Komisi D DPRD Surabaya sendiri, ini bagaimana Komisi D DPRD Kota Surabaya memastikan bahwa sekolah-sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusi ini juga mendapatkan dukungan dan juga dorongan setara terkait ketersediaan dan juga standar dari GPK, Bu? Iya, jadi kita sudah ada juknis atau peraturan wali kota 52 tahun 2022. Yang jelas kita dari DPRD juga membuat peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan. Ini bisa sama-sama saling mengkawal dan memastikan pendidikan ABK ini berkelanjutan di Kota Surabaya. Dari sisi anggaran, dari sisi juga pelaksanaan di
kepala sekolah masing-masing dan juga sinergi antara negeri dan swasta juga harus bisa terjalin baik. Minimal tidak ada yang terputus, harapannya seperti itu. Dengan adanya PLD tadi, ya, supaya nanti benar-benar tercatat tidak hanya di negeri saja tapi juga di swasta. Baik dengan pemenuhan kebutuhannya tapi juga dengan inventarisasi permasalahan ke depannya supaya tidak ada permasalahan yang memang tidak bisa terselesaikan ke depannya. Baik, mungkin kita akan membahas ke segmen selanjutnya nantinya mengenai rencana dan juga solusi ke depan. Masih bersama dengan Ibu Ajeng Wirawati, Komisi D DPRD Surabaya. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada Transfer pusat. ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Ya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Ya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya, karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Dan otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendes Bevil, dia itu Scotland Yard Komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak
pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, intervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Anda masih bersama kami dalam membahas Komisi D DPRD Surabaya yang menyoroti kekurangan GPK. Masih bersama kami juga Ibu Ajeng Wirawati, Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ibu, ini mengenai kekurangan GPK tersendiri nih, adakah tantangan terbesar yang sebenarnya dihadapi oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam memperjuangkan peningkatan formasi GPK, terutama dalam konteks aturan kepegawaian dari pemerintah pusat ya, Bu? Ya, jadi kita harus banyak dibenahi. Yang pertama kita bagaimana adaptasi sistem dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Contohnya kita sudah punya anggaran tapi kita belum bisa menambah untuk guru GPK dan kita tetap terus mengupayakan berkonsultasi supaya benar-benar ada wadah sarana prasarana khusus baik secara SDM ataupun sarana alat-alat supaya benar-benar bisa memastikan hak-hak pendidikan untuk anak-anak inklusi ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian juga yang kedua kita benar-benar ingin melaksanakan koordinasi tidak hanya pada lingkungan sekolah tapi juga bagaimana wali murid. Jadi supaya sesama wali murid ini yang kita sedang digalakan secara nasional harus merdeka dan juga bisa bebas sama rata. Jadi harus bisa menerima adanya anak-anak inklusi yang bersekolah di reguler, tidak ada penolakan. Jadi harus ada dukungan antara satu wali murid dengan juga wali murid lainnya di skala jenjang. Kemudian yang ketiga kita juga memastikan dari pemerintah kota segera melakukan tindak lanjut baik itu dari mahasiswa magang ataupun dari penambahan RAP, rumah anak prestasi supaya anak-anak di sini selain juga mendapatkan hak pendidikan secara formal tapi juga non formalnya. Bahkan untuk berkelanjutan, contohnya penambahan SKB untuk yang memang anak-anak inklusi. Ini memang diperlukan untuk di Kota Surabaya. Karena untuk wilayah jenjang SMA kan ada di wilayah provinsi, tapi kan di Kota Surabaya sendiri sudah cukup banyak. Ada kurang lebih 2.000-an anak ABK yang memang sudah tercatat di data Kemendasmen. Baik, Bu Ajeng, ini bagaimana DPRD sendiri memastikan bahwa hak pendidikan ABK yang dijamin undang-undang ini agar tidak terabaikan nantinya? Ya, jadi kita akan mengkawal dengan penegakan perda dan penegakan perwali supaya benar-benar bisa dilaksanakan di segala lingkungan, tidak hanya di lingkungan sekolah ataupun dinas pendidikan, tapi juga bagaimana masyarakat juga berpartisipasi untuk memastikan semuanya ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan kedepannya pastinya hak-hak untuk anak-anak inklusi, kita juga tidak hanya wujudkan dalam hal pendidikan normal, formal ataupun non formal, tapi juga bagaimana wilayah bermainnya, wilayah hobi dan lainnya. Bu Ajeng, ini apakah DPRD sendiri membuka ruang kolaborasi begitu dengan orang tua ABK maupun dengan komunitas disabilitas, akademisi, ataupun juga organisasi pendidikan, Bu? Iya, kita mengadakan koordinasi. Kita di sini ada namanya kelompok kerja. Kelompok kerja di situ ada akademisi, kemudian juga ada perwakilan komite dari para wali murid. Kita memastikan kesemuanya bisa mempunyai aspirasi dan bisa mendapatkan laporan mengenai realisasi aspirasi yang memang kita galakan sebagai Kota Surabaya ramah inklusi. Tetapi kita juga butuh adanya dukungan, salah satunya bagaimana peraturan yang di atasnya juga bisa berjalan secara seimbang, tidak ada pertentangan antara peraturan 1A dan peraturan yang lain. Kemudian juga bagaimana setiap kebutuhan dari anak-anak ABK ini bisa terpenuhi. Baik, Bu Ajeng, ini mengenai bentuk komitmen jangka panjang dari DPRD Kota Surabaya sendiri, khususnya Komisi D untuk mendukung pendidikan dan inklusi di Surabaya ini seperti apa, Bu? Ya, selain kita menganggarkan khusus untuk guru-guru, kita mendukung adanya tambahan untuk
kuota para guru GPK. Oke. Kemudian juga kita mendukung adanya pemenuhan guru-guru reguler untuk memastikan belajar mengajar juga tidak berjalan yang kurang. Kemudian kita juga mengawasi betul mengenai adanya penambahan guru-guru BK supaya nanti secara mental dan juga lingkungan sekolahnya juga menjadi sehat. Kemudian juga kita tetap terus mengawasi mengenai penegakan peraturan daerah ataupun perwali yang memang harus hak-hak untuk pendidikan anak-anak inklusi ini bisa dilindungi dan juga bisa mendapatkan haknya secara maksimal. Baik, Bu Ajeng, saya sebenarnya penasaran, adakah sebenarnya layanan aduan baik itu dari masyarakat, khususnya untuk wali murid dengan anak berkebutuhan khusus itu tadi, atau bahkan dari masyarakat yang tetangganya itu memiliki ABK yang ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang selayaknya di zona pendidikan sendiri. Adakah layanannya, Bu? Untuk layanannya, nah ini bermacam-macam ya, karena ABK ini tidak hanya fokus kepada pendidikan, tapi juga bagaimana kesehatan. Ada juga kita menemukan anak yang lahir secara disabilitas fisik, tapi ternyata mereka gurunya ataupun dia masih sempat mengenyam pendidikan yang bisa datang ke rumah, seperti itu. Akhirnya di tengah jalan putus, seperti itu. Dan juga layanan-layanan untuk aduan kita juga berbagai macam, adanya juga di DP3A. Itu di situ mengenai pelindungan anak. Nah, itu untuk segala kasus mengenai penyalahgunaan ataupun kekerasan ataupun perbedaan aturan, itu juga bisa ditangani oleh Dinas DP3A yang memang kita juga punya adanya forum anak Surabaya dan diharuskan bisa benar-benar bisa membuka ataupun menyerap aspirasi anak-anak Surabaya, tidak hanya anak-anak yang memang sekolah secara reguler saja, tapi juga anak-anak yang mungkin dari keluarga HIV, ABK dan sebagainya. Dan kita juga ada namanya kota layak anak di situ untuk mengkawal pemenuhan hak-hak anak. Baik, Bu Ajeng, dalam waktu dekat ini adakah kebijakan atau langkah konkret yang sedang atau bahkan akan dilakukan terkait masalah kekurangan GPK sebenarnya? Ya, dari pemerintah kota kemarin menyebutkan akan adanya kerjasama dengan universitas untuk penambahan tenaga magang di setiap SD dan SMP yang ada di kota Surabaya. Kemudian yang kedua, menambah pelatihan untuk semua guru reguler supaya ada keterampilan tidak hanya secara reguler saja tapi juga pendampingan anak-anak inklusi. Jadi kita memastikan semua sekolah di Surabaya adalah ramah inklusi, tidak ada yang tidak ataupun istilahnya berbuat tidak keadilan untuk anak-anak disabilitas. Baik. Ibu mungkin ini terakhir dari saya, Bu Ajeng, adakah pesan atau ajakan DPRD kepada masyarakat terkait pentingnya sekolah inklusi dan juga penghargaan terhadap keberagaman siswa? Ya, ini yang untuk masyarakat ya. Monggo sampaikan pesannya, Ibu. Jadi saya harapkan untuk warga semuanya yang mempunyai saudara, tetangga, ataupun keluarga sendiri yang anak inklusi, jangan khawatir untuk mendapatkan hak-haknya. Kita sudah ada namanya peraturan dan juga peraturan daerah, ya peraturan wali kota, supaya hak-hak untuk anak-anak istimewa ini bisa terpenuhi. Contohnya anak untuk mendapatkan pendidikan, pelindungan, dan sebagainya. Dan kita juga banyak sarana prasarana, tidak hanya di SD ataupun SMP secara formal, tapi juga ada di bidang kesehatan dan juga sosial, ada rumah anak prestasi. Sehingga perlu adanya anak-anak ini kita kembangkan juga menjadi satu bagian, menjadi generasi Surabaya ke depan menjadi generasi emas. Indonesia Emas 2045 ya, Bu ya. Nah, itu dia. Itu tadi pembahasan kita mengenai kasusnya kekurangan GPK atau guru pendamping khusus di Kota Surabaya bersama Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Besar harapan kami tentunya dari Komisi D DPRD Surabaya tentu akan mengawal ya, Bu ya. Mengawal bagaimana nantinya dengan anak-anak inklusi di sekolah inklusinya akan terpantau dengan baik dan juga terjamin untuk pendidikannya mendapatkan yang terbaik juga tentunya ya. Baik, sekali lagi Bu Ajeng, terima kasih banyak atas waktunya, Bu Ajeng. Sama-sama sekali. Semoga dengan pembahasan kita kali ini, khususnya wali murid dengan anak berkebutuhan khusus mendapatkan
kasih. informasi yang lebih cerah lagi nantinya ya. Matur nuwun Ibu Ajeng. Sama-sama. Terima kasih untuk pembicaraan kita kali ini. Saya Dili Aldiano dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.